Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami SDM Seni dalam Misteri. Tapi kali ini kami tidak seperti biasanya melakukan penelusuran. Kali ini kami mempunyai tema baru, yaitu SDM Sejarah dalam Minang. Jadi kita sekarang lagi di mana dulu? Kita sekarang tepatnya berada di Kabupaten Solo, di Kecamatan Danau Kembar, yang berlokasi di Simpang Tanjung Nan Ampe. Dan lokasi pengesutan video kita malam ini pas di panorama ya kan? Kita berada di panorama Danau Kembar. Tapi bagian layoutnya atasnya di danau atas. Karena hari sudah malam, tapi jadinya kita tidak bisa melihatnya. Tapi nanti ada cuplikannya loh. Oh iya. Jadi kali ini kita mau bahas-bahas tentang sejarah mitos, legenda yang beredar di masyarakat. Gimana tentang Danau Kembar ini? Karena dari namanya aja kan Danau Kembar tuh. Danau atas, danau bawah. Ya, tepatnya danau atas dan danau bawah. Jadi cukup dingin di sini ya. Ya, daripada kita berlama-lama lagi dan bertele-tele, Lebih baik. Oh ya, sebelumnya kita udah Oh ya, tadi kita kan sempat mau cari beberapa warga setempat. Udah nanya-nanya juga kan tentang mitos atau legenda apa aja yang beredar atau terjadi di danau ini. Mungkin nanti cuplikannya kita masukin di awal atau di akhir, tergantung editor kami nanti. Tahu itu nih galimang galimang kapal benuang. Jele aduh ikan gadang tuh baradeame. Jadi jarang orang semuanya. Kecil tuh. Itu ikannya saiku atau banyak, Pak? Ikannya satu ekor atau banyak? Satu ekor. Oh, satu ekor, Pak. Lokasinya, Pak? Lokasinya? Lokasinya tengah-tengah danau. Danau Teh. Danau Teh. Kok danau mawas. Oh. Itu yang ada pegang apa? Danau bawah? Danau bawah ini ada peci itu. Itu saja. Kalau ke dalamnya kayaknya danau bawah apa? Namparan nih. Saliter apa? Udah banang. Alun-alun apa ke bawah ni? Seliter Banang. Sagulong Banang. Oh, Sagulong Banang. Banang. Alun Sa gantang lah. Ada betul. Banang tu. Lalu sampai ke bawah ni. Sudah sampai ke bawahnya itu. Oh, berarti tidak diketahui gitu kedalamannya bara.
cerita lah. Tentang apa? Kalau masalah musola yang naik kate, Musola yang di danau bawah kan kecil orang kan kalau misalnya minta tumbal. Minta Oh, dan orang. ada itu dulu tumbalnya kambing putih tapi tidak dapet orang. Itu de apa tuh Pak? Inya minta. Iya. Saya minta. Orang punya danau tu. Itu Ibu inya penunggu magi danau. taunya bah. Dalam mimpi. Oh, ada orang mimpi gitu. Orang danau tuh minta kambing putih. Iya. Itu kalau ndak dipenuhi, Itu ada musibah. oh, contohnya Entahlah dapet je orang, entah apa, ada apa tu. Kambing hitam putih tu. kayak zebra tuh, hitam putih. Itu apa? Itu dapat kita. Itu kecil orang apa? Yang di danau bawah tuh, kecilnya kalau misalnya minta tumbal, nampak ada timbul musola atau masjid dia. Iya. Nampak musajid di tengah-tengah danau tu. Nah, itu tuh Itu barangan. itu je. Itu tuh sehari atau beberapa hari? Sebantar je. Oh, sebentar. Nampak dan apa musajid dan danau. Yit, Danau teh aja. danau teh, Iya danau teh kah. mana? Nampak musajid. Ada loh musajid. Di danau Tengah-tengah danau tu. di kedua danau tu kan. Berarti danau teh danau bawah. Hmm. Ada musajid. Kadang-kadang timbul gitu saya gitu. Enggak, memang apa cua batu dalam rayi udah tu lah. Orang biasa. Bayang je kat. Oh, membayang. Orang biasa nampak tak? Kalau orang-orang biasa nampak, Itu enggak nampak orang. cuma orang-orang tertentu saya gitu. Itu makan korban. Hah? Makan korban. Makan korbannya? Makan korban. Korban dah ada. Enggak. Nah, ada orang pernah misalnya kok masuk ke dalam tuh tiba-tiba atau apa gitu di danau teh itu. Tapi orang Karab tu keluar dia. Nyombaknya tu lah dia apa dia ombak kalau tapi. Oh, orang yang tenggelam itu mati atau masih hidup? Mati. Oh. Berarti sobok di danau tuh kan? Ya. Yang kejadian Kalau itu? sebelum orang korok apa orang tenggelam tu sebelum dapet mainnya siku badai tarik dia. Oh, itu. Badai tu Pak. Sebelum muncul mayatnya gitu. Kalau dapet main itu orang itulah tanang dulu. ada hari-hari tertentunya makan korban. Ada hari-hari tertentu lo danau tuh makan korban? Enggak. Enggak. Tiba-tiba saya gitu. Tipu saya. Itu tuh biasanya orang-orang yang tenggelam tuh ceritanya DA-nya bisa jatuh gitu. Kadang-kadang videonya bocor ke. Orang mau mukek apa Oh, ikan. cari ikan gitu. Cari ikan tuh tiba-tiba saya kapal Bidua, ya kapal je bidua kapal tu. bidanya bocor gitu. Ada. Sampan ya, Perahu. sampan. Perahu Indonesianya. Perahu. Nah. Berarti itu saya yang apa dengar kejadian-kejadian Iya. hal aneh di Danau Ateh. Mungkin kita langsung aja untuk pembahasan untuk malam ini aja. Gimana? Boleh juga. Boleh? Langsung aja. Soalnya dingin. Kayaknya kita kalau berdiri terus capek deh bang. Iya. Mending kita duduk aja kan. Oke. Sekaligus udah ada tempat duduk juga. Posisinya di mana nih? Ini di tengah. Enaknya Bang Angga yang di Oh iya, tengah soalnya kan Bang sebagai Angga narasumber. sebagai- Oh, narasumber. Iya. Narasumber. Oh, yang- bukan narasumber sih. Terus cuman Abang coba menjelaskan bagaimana cara penglihatan Abang dari mitos-mitos atau legenda yang ada di danau atas atau danau bawah. Jadi tadi kan kita Duh, dingin ya. Tadi kan udah coba kita ngobrol dengan salah satu
masyarakat yang ada di daerah Danau Kembar ini. Udah banyak juga dapat cerita-cerita, mitos-mitos, legenda-legenda dari kedua danau ini. Bisa nggak Yuga sama Rani, tadi kan abang kan di pos aja tuh, nggak tahu gimana kalian cerita kalian. Apa yang bisa yang akan mulai abang jelasin? Masalahnya kurang efektif bang sekarang, masalah dingin. Jadi Bang juga kita mulai dulu dari danau mana dulu nih? Danau atas atau danau bawah? Kalau cerita dari salah satu orang warga tadi bang, Ya. yang diceritainnya tuh masalah ada bayangan musola kalau nggak salah. Bayang musola itu pada suatu saat pasti akan timbul di permukaan dan pasti kalau musola itu udah timbul atau nampak dan terlihat dengan warga setempat, dan danau itu akan makan korban. Oh, Kurang lebihnya kayak gitu cerita dari masyarakat sekitar. Itu danau. Itu danau atas. danau atas, danau bawah. Tapi kalau yang bang lihat danau bawah. Danau bawah kayaknya. Danau bawah. Bisa jadi danau bawah. Masalah kalau posisi yang bang lihat sekarang, musola itu tuh beradanya di Danau bawah. danau bawah. Ini Ya, abang lihat, tunggu dulu. Ini abang lihat secara kasat mata. Oh, tak seperti mata Rani dan juga yang Jadi lain. mata bangga beda guys. Mbak punya mata pencarian sendiri. Oh, fokus. Masalahnya dingin nih. Jadi dari Kalau penglihatan abang, penglihatan abang yang di danau bawah, yang lihat bukan naik ke permukaan loh, tapi di antara permukaan kelihatan bayangan kubah di danau. Di air ya. kubah Gitu. masjid itu. Iya, Karena di air. di air. Jadi kayak kaca gitu. Ya, kalau posisi danau kan di sebelah situ tuh. Iya, danau bawah. Danau bawah, danau atas yang di situ. Kalau yang dilihat masyarakat yang seperti kubah juga yang di danau atas, di bawah kita ini, itu bukan kubah, kayak atapnya salah satu istana. Oh, berarti di danau bawah musola, di danau atas Istana kayak seperti kerajaan. Istana kayak istana Polres. Oh, nanti ada gambarnya loh. Oh iya. Penasaran? Oh, Nanti Jangan kita isi di cuplikan video aja. Iya. Penasaran kan? Gambar, hasil Jangan gambar. di-skip. hasil gambar mungkin fullnya di apain aja nanti. Tapi abang juga akan menjelasin isi gambar yang kita gambar. Kalau Jadi kan kembali tadi ke cerita masyarakat yang tentang bayangan masjid itu naik ke permukaan. ya, Dan tadi kan sempat juga bilang memakan korban. ya memakan korbannya. Kalau Dingin guys. Kebetulan guys. kalau yang di ibaratnya gini enggak, pada suatu hari nanti itu memang akan terjadi kalau pas waktunya Saat telah tiba. itu dalam setahun itu mungkin bisa jadi terjadi, Sekali Tak. setahun gitu ya bang. entah yang di bawah atau yang di atas. Jadi Sekarang sekarang kita cut dulu. ya kita break dulu karena ada azan isya. Kita Break dulu lah. istirahat sejenak. Maaf tadi terpotong karena azan dan kami melaksanakan sholat. Maaf bang, yang ngomong kayak gitu seharusnya MC bang, karena harus juga. Kan nih. Oh iya. Oh iya.
Maaf guys, videonya kepotong tadi karena kita lagi asik-asik ngobrol ya. Terus kedengar azan, jadi kan nggak enak. Masa ya orang azan kita ngobrol gitu kan. Jadi di-cut dulu dan kita lanjut. Oh iya, tadi sampai mana kah? Tadi pembahasannya sampai danau Enggak, itu. abang bilang danau tuh sekali setahun. Iya, danau Bakalan bakalan makan korban. ya. Kalau dari yang abang lihat nih, nanti coba dicocokin dengan masyarakat ya. Kalau yang melihat, kalau mau sholat itu cuman, mohon maaf nih, untuk keseimbangan alam. Makanya setiap tahun atau ada suatu saatnya Iya. danau itu makan korban. Nah, dan mungkin pernah dengar dari narasumber tadi seperti di Danau Atas, kuncen atau kunci yang orang yang menunggu danau yang merawat, atau kunci apa sih Pak? Kalau gunung kuncen, dan seperti itulah kan dia bermimpi minta kambing serba putih. Oh ya, kambing putih. Enggak sebab putih. Kambing putih. Kambing hitam putih. Hah? Seperti zebra. Nah, itu kan salah satu untuk keseimbangan alam, bukan sebenarnya kasihan sih. Terus beredar juga di masyarakat kalau misalnya ada warga yang melihat masjid itu, yang melihat itulah yang mendapatkan mimpi dan Oh, maaf Bang potong. Contohnya kan ada berapa video, mungkin juga sama Rani tahu kalau video itu udah diupload, kayak kubah masjid itu udah di antar permukaan ya, tapi orang kan sampai sekarang nggak mati. bukan mati, Oh, meninggal, nggak meninggal ya. belum tahu. Nah, jadi dari informasi yang Bang dapat, pasti antara entah di arah barat, arah selatan, arah timur, bukan orang yang langsung melihat. Berarti salah satu Bisa jadi yang juga bilang tadi itu ada mitos atau legenda yang lain, dan memang ada yang Bang lihat satu lagi seperti ikan. Itu yang di Danau bawah. Oh iya, ini juga. Jadi Danau ceritanya bawah. gimana, Bang? Kalau danau bawah tuh baru Yang- seperti juga tadi bilang, Yang ikan tadi tuh. kalau ikan tuh Dilihat orang, naik ke permukaan, terus kelihatan sama orang, orang tuh bakalan hilang. Tiba contohnya dia lagi di perahu, dia yang jadi korbannya lah ibarat gitu ya. kan kelihatan ya tuh, tiba-tiba perahu ini bisa bocor atau gimana. Ada aja musibah gitu ya ada yang datang musibah. ke orang tersebut dan dialah yang jadi korban. Kalau ikan tadi, tapi kalau kubah musola tadi yang juga bilang itu random. Oh, Ya, kasihan korbannya. juga ya, Iya. yang orang yang lihat ikan tuh tidak sadar itu ke danau jangan dilihat ikan. Iya kan? Iya. Jangan lihat ikan. boleh lihat ikan. Janganlah bang. Coba tahu ikan yang dilihat ikan itu. Pokoknya kalau di suatu tempat umpamanya wisata itu mempunyai cerita atau misteri, lebih baik kalau kita yang pendatang atau yang tidak menghargai dan melestarikan alam tersebut. Izin dulu ya bang. Gimana? Bentar. Lebih baik melestarikan alam tersebut daripada mengotori. Dan merusak lingkungan ya. Ya, contohnya apalagi berbuat asusila di tempat situ. Itu lebih kuat untuk mistisnya, gimana untuk korban ada. Ingat lighting, jangan berasusila di alam.
sorry. Ambil tisu guys. Zat. Karena tiba-tiba kita flu ya. Jadi lanjut Bang. Ya silakan Gimana- sambil kita kan ngobrol asik sekarang. Iya. Ngobrol santai, walaupun Jadi- dingin gitu ya. Jadi jadi cerita yang beredar di masyarakat kan cuma itu poin jelasnya. Cuma kalau dari segi penglihatan Abang yang Abang boleh nih untuk menggambarkan atau menjelaskan yang Bang lihat sekarang. Boleh lah. Kalau yang Bang lihat sekarang di danau bawah itu ada pohon beringin, pohon beringin besar di kaki pas di depan pohon beringin tuh ada kunang-kunang. disitulah musola tuh, musola Di dekat pohon beringin. beringin dan dekat Itu berarti posisinya di dalam danau. dalam danau. Bang kok menggigil? Dingin bro. Di samping musola yang Bang lihat tuh ada seperti batu setinggi ini lah batu, tapi 1 meteran. ya 1 meteran tapi datar. Ada seorang bapak yang seperti ini Oh, sekarang. kayak Oh. persegi panjang gitu ya? Enggak bulat, Oh, kayak bertapa gitu. dia di batu tuh sekarang. Sekarang Iya masih sekarang. itu sekarang itu ya, Bapak tuh duduk ya? Iya, tolong ambil buku Rat. Itu Kemarin udah abang kan udah sambil berbincang-bincang juga sama itu Bapaknya duduk pada saat malam aja atau gimana? nih. Nih, mana kamera nih? Nih sosok atau gambaran sketsa yang ada di ini di danau atas. Danau atas. Ini Bang. Udah kelihatan. Oh, kepala juga. Ya, soalnya saya penasaran juga Bang lihat gambarnya. Nih, yang untuk posisi danau bawah nih. Seputaran ini. Ini posisinya Oh, di ini danau bawah bapaknya. Danau bawah. Ini yang Danau. musola yang viral di masyarakat sini. Dan ini ikan yang tadi kalau pemainnya ada kelihatan, ini besar sebenarnya ikannya nih. Sebesar mana, Bang? Besar kapal Oh, lebih besar dari kerbau atau sapi. Wah, besar juga, guys. Ini bapak yang kata abang tadi. yang Jelas. sedang bertapa itu ya Di Bang. kamera jelas nggak sekecil nih? Pegang lah. Jadi Ini ini gemetaran guys, masalahnya. ini bapaknya lagi duduk, ini ikannya. Yuk Bang, Ini kita duduk musolanya. lagi Bang, biar MC yang jelasin. Tunggu. Ini seperti pohon. Ini yang beringin yang kata abang tadi. Oh, itu beringinnya yang Di bawah, danau bawah. di dalam danau. Di dalam danau. Dan ini Yang, yang di danau. kalau pemainnya masyarakat lihat seperti ini juga. Yang ininya. Ini istana. Oh, sebetulnya istana, tapi Iya. karena menara gitu ya, menara atau atapnya karena sama jadi Hampir sama. kayak Bedanya besarnya. aja. musalah gitu jadinya ya. Kayak jadi musalah. Dan ini putri atau ratu yang menunggu. Di sini. Nah. Yang menunggu. Salah Jadi satu. yang ini nunggunya di sini Mm-mm. dan bapak ini nunggunya di sini, Dan ini guys. Dan ini salah satu yang ngasih informasi pada kami tadi malam. oh dia ini. Inilah sosok yang memberi informasi ke kita, ke kami tentang danau atas dan danau bawah ini. Jadi kayaknya kita duduk lagi deh, Bang. Jadi lanjut. Udah selesai ngejelasinnya Bang. Oh, insya Allah. Jadi setelah Bang Angga ngejelasin itu nih, ada pertanyaan lagi untuk Bang Angga yang belum jelas. Oh, ini gimana? Itu tuh pas kami mencoba untuk komunikasi di antara danau atas dan danau bawah, pas malam itu memang terjadi seperti pusaran di dalam air.
Pusaran air bang. Jadi pas itu pula pas apa yang terlihat itulah yang digambar. Kayak pusaran air gitu. Ya. Yang jadi penasaran ini yang mana dulu ya? Yang inilah. Ini nih sosoknya apa sih bang? Ini Sosok nenek-nenek nenek-nenek di kalau keberadaannya. keberadaannya antara kalau posisinya nih di atas danau bawah Di atas danau bawah berarti di daratannya bang. di daratan Masih hidup. udah enggak. Kan gaib bang tadi. Jadi inilah yang mengetahui. Ya, dia yang menceritakan Oh berarti dia dan enggak salah satu yang berpengaruh di daerah danau atas Ini danau bawah. dulunya dia sebagai apa ya bang? oh seperti kalau di Minang Gunung Kandung. Gundu Kanduang. Nah, buang. Gundu Kanduang kalau bahasa Minangnya. Kalau bahasa Indonesianya? Ya memang Gunung Kandung kan. Oke guys. Cut. Jadi bang juga ada. Tadi kan Ini- kita lebih banyak bahas yang danau bawah, Bawah, nih. Sekarang kita Bahas danau yang atas. sosok danau atas ini. Ini udah semua dari danau bawah bang? Atau ada lagi yang kelihatan sama abang sesuatu? Kalau untuk danau udah cukup. Danau bawah ya bang? Jadi itu danau bawah udah cukup. Kalau danau atas emang Kalau danau atasnya bang, kan ini kayaknya ratu Sosok ya. ratu. Tapi juga sebenarnya ada juga sih Apa? seperti kalau di danau antara danau bawah sama danau Singkara sebaliknya Beda daerah gitu ya. ya di pas di perbukitan lalu lalang itu seperti kuda Pegasus. oh unicorn. Unicorn tuh kuda Beda Pegasus, lagi lah. kuda bersayap. Kuda bersayap. Tapi kalau yang di danau bawah itu seperti kerbau. Apanya? Apa danau bawah Danau atas kerbau sosoknya yang menunggu yang di sana. yang seperti hewannya ya yang melihat kerbau Sosok emas. ratu ini. Bukan Terus yang di, pengawal. kan tadi Rani nanya kalau untuk yang di atas apa lagi bang yang ada nggak yang bang lihat. Jadi bang jelasin kalau antara danau bawah sama danau Singkara kan ada bukit nih batasin dan itu tuh yang sering melintas kuda seperti unicorn. Dan kalau sosok hewan yang bang lihat yang di danau atas kerbau. Yang berlalu lalang gitu. Ya. Dan itu sosok ratunya dan itu kerajaannya ya bang. Iya. Ini sosok ratunya Nih kalau digambarin warna bajunya nih hampir serba hijau, Kayak ini Roro Kidul bang. hampir mirip. itu ya kayak si Bundo Kandang ini atau gimana? Beda. Kalau Dia ini ini gaib gitu ya. Emang dari awal gaib gitu. ini kalau pas abang buat sketsa ini setengah badannya ular. Oh, berarti Ratu kayak siluman ular. itu. Kayak siluman. Siluman. Kalau ini sosoknya kalau nenek yang tadi yang di bawah itu memang real seperti manusia yang datang kemarin. Aduh, tubuh kita Suasana lagi mikir tambah guys. dingin guys. Jadi otak kami Sudah sepertinya membeku. sudah membeku. Sebetulnya banyak yang mau kita tanya ya, Iya. tapi karena cuacanya dingin, Di sini jadi dingin. kurang oli, kurang berjalan. Ini bang, ini pertanyaan pribadi dari saya. Kita kan sekarang nih membahas masalah gaib di banyak nih bang. Ya. Dari sepanjang kita bercerita tadi, ada nggak sosok yang datang ke kita atau nyamperin kita? Umumnya kalau kita bicara masalah gaib. Beberapa udah datang. Sekarang Iya sekarang. Di sini? Ini. Iya. wah, apa dia yang membuat dingin?
Dia yang mengembus budak kudu. Enggak lah, karena cuaca di sini emang dingin. Iya. Positif aja Di dingin. sini kan dataran tinggi. Jadi Jadi sosok yang datang itu apa bang? Dua orang bapak kayak Mencen Kumbang satu. Kalau Mencen Kumbang nih abang kena lumayan tahu nih yang di danau atas. Ada macan, harimau bang. Harimau atau macan? Macan Kumbang, Macan Kumbang. harimau hitam Ah, kayak puma. iya. Dingin nih, jangan mau berantem nih. Iya dingin nih. Dingin nih. anginnya berhembus guys. Nggak ada kopi nih. Dan ada kayak seperti Big Giant pas di Tapi katanya 2 orang bang. ada Satu bapak-bapak. pas melengah tadi ke sini, bang. Dan ada Big Giant. Berarti itu 3 sosok itu bang. pas melihat ke belakang tadi Jangan-jangan Nongol. itu yang kelibatan sama saya tadi bang. nongol Itu dia berada emang di sini atau dia datang sini? datang karena Udah berapa lama yang Big Giant ini datang bang? kalau abang ngerasain baru tiba. Baru datang. Berarti yang Abang saya undang? lihat tadi emang kunang-kunang. Oh, tapi yang sosok yang seperti emas memang ada tadi. Oh, seperti panjang ya, kayak ular. Nggak perlu dibahas. Tapi juga nanya pribadi tadi. Kunang-kunang yang apa? Itu seperti ular tapi motifnya emas. Bang, saya ini mau nanya nih bang. Dari sosok penunggu gitu, penunggu ibaratnya kan, penunggu dari Penghuni. penghuni. Lebih enak dengan kosakata penghuni. Ya penghuni di danau, di 2 danau ini itu tuh mengganggu masyarakat di sini atau enggak? Kembali tadi yang bang bilang, kalau manusia itu yang membuat rusak lingkungan, ya timbal baliknya alam pun akan melesterilkannya dengan manusia tadi. Membinasakan. Jangan sampai Steril. melesterilkan. Jadi alam tadi supaya seimbang lagi. Berarti di screening ya. Contohnya kan banyak kasus-kasus kayak asusila atau yang apa kan banyak terdengar. Itu Berarti sih sebenarnya yang dari buat sosok orang yang di sini ini berarti kalau kita pun baik-baik aja, dia pun insya Allah juga baik. Dalam lingkungan dia juga ya bang, Iya ya. nggak mengganggu atau gimana. Ya, Dan yang sesuai sama Kaidah. rumor-rumor sesuai rumor-rumor dari masyarakat sekitar itu tuh ya itu tuh emang dari alam ya bang, emang dari alam, jadi enggak oh ya, untuk kalau untuk informasi aja kan tadi ada beberapa orang yang mendengar kalau di danau bawah kalau 1 kintal benang oh iya Satu roll benang. satu roll dijatuhkan Ya. Itu belum sampai ke dasar danau. danau bawah. yang mendapat kedalaman danaunya 884 884 meter di atas MDPL. permukaan laut. MDPL. meter atau apa tuh? Meter. Meter. Kalau yang di bawah lebih dangkal. 44. Bawah atau berarti- atas bang? Di Yang atas yang tadi bawah yang 884. Oh. Ya soalnya danau ini bang letaknya yang bawah di atas, yang atas di bawah. Iya, Bang. masalah memang gitulah. Heeh. Keliru kita kan. Kalau kita lihat di sini kan, ini kayak di atas nih. Ya. Tapi sekarang kita lihat itu di bawah. Enggak bang, sebenarnya danau bawah itu dilihatnya dari atas. Kalau danau atas kita lihatnya dari Bawah. Oh. Kocak Jadi- Anda ya. jadi airnya di atas guys. MC udah back kuota. Bang. Enggak aja itu sekilas. Jadi flashback ke belakang bang, masalah yang sosok yang datang tadi bang. Itu kok bisa dia datang bang? Terus tujuan dia datang itu apa? Untuk apa? Heeh. Apakah dia kepo? Ataukah dia masalahnya marah dengan kalau- kita menceritakan dia? Masalah kita kan menceritakan tentang kehidupan mereka nih. Heeh. Jadi mereka tuh sebagian jin-jin yang tadi
sekarang datang, yang datang sekarang. ada yang mengambil informasi dan ada mencocokkan informasi. Oh berarti dia cross check. Ya, Kayak guru. Hah? Kayak guru ya. Heeh. Dikasih tugas, dia cross check gitu. tapi mohon maaf, ini mungkin janggal juga mungkin didengar oleh masyarakat atau orang lain. Kalau Siapapun Bang, kalau masyarakat bisa nerima boleh Bang sampaikan, tapi kalau serasanya tidak bisa diterima masyarakat lebih baik tidak disampaikan. Salah disampaikan. Tapi Saya- saya kepo. Tapi kami kepo. Kalau Tapi kami untuk kepo. untuk lebih baiknya Ini kalau- boleh dipercaya dan boleh tidak. Sebagai Ini informasi aja. untuk informasi aja. Dan juga Bang pernah dengar juga tuh informasi tentang Nini, Oh, Nini Gadang Bahan. Nini Gadang Bahan. Itu kan Legenda yang terkenal Dari di daerah sini. ya daerah sini seperti Malingkundang, Oh ya. Stino Itu Baya. kan yang di Penter Manis, Padang. Padang. Kalau yang di daerah sini ini Nini Gadang Bahan. gadang bahan. Jadi Itu tahu nggak cerita? enggak tahu. Nini Gadang Bahan itu. Jadi ceritanya jelaskan Bang. Kok saya jelasin? Ya kan Kalau- Abang mau cerita. Kalau dari yang dongeng yang diceritakan atau yang tersebar sekarang di masyarakat, dia kan berkelahi dengan naga. Itu kan yang umumnya beredar di Iya. masyarakat. Dia berkelahi sama naga. Tapi yang abang lihat, dia bukan berkelahi dengan naga. Berteman. Jadi Enggak ada naga. Sosok naga ada sih. Terus Tapi Nggak saling kenal. metafisik, metafisik. Goib. goib. yang Yang ininya Nini bahan gadang nih kalau posisi tangannya memang dia hidup ya. Berarti dia ini sosoknya emang besar badannya. Memang Bang. besar. Makanya 3 atau dikasih, 4 dari tangan abang nih lebar tangannya. berarti dikasih nama Nini Gadang Bahan itu Iya. karena badannya yang Memang besar. Oh, memang gitu. tukang cari kayu dia. Oh, pekerjaannya tukang cari kayu. Ya tukang rambah. Kalau bahasa Minang tukang rambah. Ah, jadi Bang, Sama dirambah, kelanjutannya apa? sama dirambah. Pas posisi Merapi dulu. Pas itu awalnya mulanya tuh di Danau Meninjau. Terus Jadi pecahan gempa tektonik vulkanik bisa meletus vulkanik. Kalau salah tolong di cross check. Tapi saya yakin itu vulkanik. Nah, pas itulah awalnya bermula para gunung yang di Sumatera Barat aktif, Tersebar. Oh, aktif. aktif. Sampai seperti danau ini aja agak danau atas, danau bawah, danau Singkara, danau Meninjau itu berhubungan. Danau Talang abang nggak sampai. Soalnya kan Berhubungan Danau Talang ini kan dekat dengan Danau Kembar ini, Bang. katanya. Kata warga di sini. Tapi yang abang lihat jelas kayak seperti ada sungai antara danau Meninjau ke danau Sekarang. danau Singkara, danau bawah, danau atas. Itu Oh, sungainya ada aliran kelihatan sungai. Itu tuh enggak, itu sungai di bawah tanah. Oh, sungai bawah. Sungai bawah tanah atau sungai di bawah air? Sungai di bawah tanah. Jadi kayak Juga gali tanah nih. Kakek tanah bawah. berarti ada Ah. sungai Bang yang ngalir. Lamu-lamu ke Ada, bawah. bukan ada sungai yang ngalir, ada air yang mengalir. Oh iya. Ya seperti sungai biasa tapi di bawah. Ah. Seperti ada goa di bawah permukaan tanah nih. Ya, itu yang sungai bawah Oh, air. yang menghubungkan ke 4 sungai itu. Iya. Tadi Yaitu, udah Ke empat danau. ya, keempat danau yaitu Danau Singkara. Meninjau, danau Singkara, danau bawah, danau atas. Oh, gitu. Kalian nggak tahu kan guys? Bang Angga yang tahu. Kalau dan untuk Nini Gadang Bahan tadi kan terputus. Oh, Ya, Nah, soalnya sekarang kita udah sampai di Meninjau nih, Bang. nah, pas itu tuh lah, Ceritanya. Kita balik lagi ke Solo ya, Bang. pas itulah, pas dari goncangan Goncangan gempa yang gunung. besar tuh Gunung. gunung, warga setempat bilang Nini kok lah cakak lo junago. Oh, berarti artinya nenek ini sudah berkelahi lagi dengan naga. Ayo. Nah, Sebenarnya Padahal enggak, sebenarnya enggak. karena goncangan Karena gempa goncangan tektonik gempa. tadi, yang Megatrans tadi. itu
Padahal alam ya. Iya, memang lebih dari 10 skala Richter. Iya. Itu manusia ada. Pas itu tuh zaman manusia tuh memang tinggi besar dulu awalnya. Oh, jauhnya belum tahunya. belum serendah-rendah kita. Kita kan udah banyak makan micin Bang. Ya, Dan jadi- contohnya nenek ini tinggi loh. Nenek ini tinggi ini antara 180 sampai 2 meter tinggi nenek. 180 saya 100. Saya 170. Dia 180 sampai 2 meter tinggi nenek nih. Wajar Jadi kan? kalau ada dia langsung kita kayak gini ya. Iya. Tengoknya. Nah. Enggak ada. Jangan dipanggil. Iya, jangan ya. Jadi itulah yang abang dari legenda itu yang bisa abang ambil kesimpulannya, bukan dia yang berkelahi dengan naga, Tapi emang alam ya, Bang. Tapi alam yang Tapi berkata. tadi saya dengar dari cerita warga itu yang masalah gunung itu Bang. Kan sekarang nih gunung yang di Solo ini disebut dengan Gunung Talang. Sebelumnya ada juga gunung, cuma itu Gunung Purba kalau nggak salah. Gunung Sarasia, Bukan Gunung Salasia. Gunung Sarasia. Ah, Ya bisa jadi itu tuh karena apakah itu kan efek Megatron saya yang abang bilang tadi. Contohnya danau meninjau sekarang berapa kawahnya yang Jadi, permukaan kampung masyarakat sekarang tuh baru bawah kaki gunungnya dulu. ya ini kan yang di Maninjau. Nah, Jadi kita kan bicara yang di danau atas, danau bawah. Jadi danau atas, danau bawah ini terbentuknya oleh alam berarti. iya, Yang dari letusan. gunung tadi, para gunung tadi. Oh gitu. Berarti legenda-legenda yang menceritakan tentang ini Gadang Bahan berkelahi sama naga ini cuma sekedar legenda. Tapi yang Nini ini memang ada, Oh memang ada sosoknya. yang besar itu memang ada. Dan kata warga setempat makamnya ada juga ya Bang? Ya, tapi bang kurang tahu di mana makamnya. Dengar nggak tadi di mana? Ya katanya tadi ada makamnya di daerah danau Alan Panjang. Di alam ya, di Alam Panjang. Bisa jadi masalah Nini ini memang ada. Sosok Nini. Kalau ada waktu kita ke sana. Boleh juga tuh. Malam Kalau ini ada gimana? waktu. Malam ini Siang nggak ya. kuat. Sekarang dingin bro. Oh gitu. Kita lagi Kopi nggak ada kopi. Kopi nggak ada. karena di sini udah nggak ada orang, Bang. Kita aja, Bang. Tim kita? Tim kita ada. Maksudnya tim kita aja. Bisa dipercepat karena kondisi mulai dingin. Ada Jadi yang mau rasa, Bang. informasi lebih lanjut? Jadi Mau ada tahu? informasi yang abang dapat selain itu ada lagi nggak? Yang belum keungkap semuanya. Yang keungkap kan di legenda orang umum, di cerita masyarakat umum tentang musola, terus ini Gadang Bahan itu dan ikan. Karena Ya Istana. kalau itu tuh Istana kan- masalahnya tadi juga bilang ada yang beberapa kalau pamannya itu tuh tidak pantas disebutkan bang, nggak usah disebutkan. Jadi kalau dari abang udah cukup itu. Masalah kita membahas tentang danau atas bawah ini aja kan? iya. Nanti kalau saya bertanya di luar kamera kan boleh. Boleh. Ya. Yang nonton penasaran juga dong. Mau tahu? Ikan di Nantikan di penelusuran kami berikutnya. Beda cerita. beda kisah. Jadi itu aja. Kalau dari abang mungkin itu. Masalahnya kalau ingin tahu, kalau contoh perdesaan, masih ada tinggal ini perdesaan yang tua yang melihat antara danau bawah dan sama di baliknya kan danau Sekarak nih. Danau Sekarak balik nih. Di balik bukit. Atau bukit. 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 Gunung situ. Guys. Bukit. Nah, Nah, jadi di situlah perkampungan. Baru pecah sampai ke Danau atas. danau atas tuh yang ada kata bapak apa dulu yang pindah sampai ke daerah pesisir pesisir selatan. iya Oh berarti
orang pesisir selatan itu turunan dari sebagiannya turunan dari dari Solo ini bang. Tuh kalau untuk sukunya tuh awal pertama yang Bang baca tuh di Tambo, suku Guci. Suku Guci Yang menghuni yang daerah turun yang ke turun pesisir. ke pesisir selatan. Yang berarti yang pertama kali turun ke pesisir selatan sukunya suku Guci. Iya, yang Bang baca di Tambo ya. Mungkin terlalu banyak kita menyeleweng dari cerita dan Ya, namanya kita kan bahas sejarah. Bukan sejarah mistik aja yang kita bahas. oke, apa-apa. Atau kita buka aja semua sejarah Minang di sini malam ini. Jangan bang, Janganlah. masih banyak yang lain bang. Oh, jadi nanti nggak ada isi kita konten kita lagi ya. Nah, habis kita stuck di Bukan. akhir tahun kita kan. Kita datang ke daerah itu juga. Oh, bagusnya ya kita di mana kita di mana bumi dipijak, di sana sini yang dipatah. coba tuh. Itu Indomie bang, Indonesia Minang dari awal Minang. Di mana? Lima bumi Oh, Di mana Nagari dipijak? Lima bumi dipijak. Nagari dipijak tuh ancu. Ya gini, Lima Lima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Ranti yang dipatah. Rantian dipatah tuh lain loh artinya. Oh, lain. Lanjut daripada ini sampai subuh bang. Ya kan. Hari semakin malam guys. Jadi udah cukup informasi yang didapat. Kalau informasi yang harus abang sampaikan mungkin sampai cukup bang Cukup rasa. sampai di sini. Masalahnya kalau upamanya ada yang kurang paham atau apa, silakan komen. Nanti insyaallah kalau apa nanti komen di IG kami boleh, Di channel kami boleh. Atau ada yang dapat informasi yang lebih juga Boleh boleh komen di infokan. bawah. Isu itu isunya nempel. Lebih baik kalau ada informasi dari kami kurang paham, Atau ada yang dilebihin atau ada yang lebih kurang tahu. penyampaiannya. lebih Boleh baik dikoreksi kembali. koreksi. Sini ada sosok Astagfirullahaladzim. ibu-ibu pakai baju gaun. Ya Allah ibu, kenapa datang bu? Ya, Gak apa-apa. Jadi kayaknya udah aja bang, soalnya ada ibu nih bang. Ya udah silakan tutup. Kita kalau berarti main. disuruh pulang nih bang. Udah Jadi malam. cukup bincang-bincang kita Ya. pada malam hari ini. Ya intinya kalau pemainnya Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari perbincangan kita malam ini apa bang? kalau kesimpulannya kalau untuk masyarakat dan pendatang, tapi lebih banyak abang ngasih pesan untuk pendatang sih, tolong jaga tata krama yang ada di desa ini, itu aja sih. Satu, apa yang terjadi di alam biarkanlah alam yang berkata. Masalahnya antara manusia dan alam kan memang ada kaitan. Kita tidak bisa menyalahkan alam dan tidak pula kita bisa menyalahkan diri sendiri. Ya, semuanya kembali kepada yang kuasa. Dan perbincangan atau pembahasan kita malam ini cukup cuma sampai di sini. Dan Kalian boleh terlebih dari sini. Kalian Terlebih boleh kurang, ah, mohon maaf. kalian boleh percaya, boleh tidak. Ya, kami tidak memaksa. kami tidak memaksa untuk semuanya percaya atas omongan kami, bincangan kami malam ini. Itu tidak kami anjurkan. Kami Percayalah cuma memberi kepada informasi ya, dan percayalah ke pada yang Puasa. Oke guys, segitu aja perbincangan kita tentang sejarah pada malam ini, pada hari ini. Dan jangan lupa Like komen. dan subscribe. dan hidupkan loncengnya. Oke, segitu aja guys. Dah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap nonton di Seni Dalam Misteri. Jangan lupa follow IG Seni Dalam Misteri. Dan nantikan video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.